Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sherina Novianti ya. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini aku mau share aktivitas lagi. Ini tuh list belanjaan aku ya teman-teman, nggak usah aku jelasin karena udah ada di video ya. Jadi di video ini aku tuh mau food prep untuk edisi sayuran, karena di video sebelumnya aku udah food prep untuk edisi proteinnya ya. Dan aku juga mau berbagi tips kepada teman-teman menyimpan sayuran yang awet dan tahan lama. Oke, yang pertama pastikan sayuran tidak lembab atau benar-benar kering. Kalau udah terlanjur lembab kayak yang ada di video gini, bisa teman-teman keringkan dulu ya. Lebih bagus sih pakai nampah ya, atau nampah yang dari bambu itu ya teman-teman, karena itu tuh lebih cepat untuk menyerap air. Nah, untuk cabenya juga ini aku alasin tisu dulu karena ini tuh udah lembab banget. Terus untuk lengkuasnya juga, karena sebenarnya ini tuh aku belanjanya di sore hari gitu ya teman-teman. Dan aku masukin kulkas dulu semuanya, baru pagi-paginya ini aku eksekusi. Dan aku juga mau berbagi tips kepada teman-teman untuk penyimpanan tempe ya. Jadi tempe di daerah aku tuh nggak bisa banget disimpan lama-lama ya teman-teman. Jadi aku tuh biasa stok tempe untuk 1 hari atau 2 hari aja, karena kalau untuk di stok 1 minggu itu rasanya udah beda. Tapi anehnya kalau di Cirebon, tempat di kampung aku itu tempenya bisa awet banget ya teman-teman, dan rasanya tuh lebih enak. Oke, balik lagi ya ke video. Jadi untuk penyimpanan tempe ini tuh aku iris-iris dulu sesuai dengan selera masing-masing aja ya. Itu yang udah ada di wadah itu aku iris-iris untuk tempe goreng biasa ya teman-teman, atau tempe goreng jadul. Nah, untuk yang ini yang lagi aku iris, ini rencananya aku mau bikin untuk tempe goreng tepung atau tempe mendoan ya. Dan alhamdulillah ini tuh setelah aku coba bisa awet ya teman-teman, sampai 3 hari gitu. Cuman aku nggak tahu ya kalau 1 minggu, karena menurutku tergantung dari kualitas tempe itu sendiri ya, atau tergantung dari kacang kedelainya sendiri. Karena kalaupun kita nyimpennya udah bener-bener di kedap wadah yang kedap udara dan tekniknya juga udah bener, tapi kalau emang kedelainya itu kurang bagus, maka akan tetap asam gitu ya teman-teman, akan tetap beda rasanya kalau udah 1 minggu. Nah, ini untuk penyimpanannya mau aku marinasikan dulu tempenya dengan garam dan micin. Sebenarnya boleh banget ya teman-teman ditambahin bawang putih halus, bisa diulek atau diparut, atau pakai bumbu racik bawang putih juga udah ada ya sekarang yang bubuk. Cuma ini tuh aku lagi mager, jadi aku marinasikan pakai garam dan micin aja. Tapi menurutku ini juga udah enak banget sih. Oke, sambil nyapa ya teman-teman, lagi pada ngapain nonton video aku? Semoga kalian nontonnya enjoy ya, dan ada yang bisa diambil manfaatnya dari video aku ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau pertama kali menemukan channel aku, boleh tolong bantu disupport ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe, biar channel aku ini bisa terus berkembang dan maju. Dan aku jadi lebih semangat lagi untuk share video-video lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian di rumah. Oke, balik lagi ya ke video. Ini tuh aku celup-celupin kayak gini aja ya teman-teman, karena kalau terlalu lama juga kalau disimpan di kulkas itu nanti bisa menjadi lebih asin gitu ya rasanya. Jadi aku cuman balur-balurin aja kayak gini. Nah, untuk penyimpanannya ini aku simpan di satu tempat aja. Pastikan wadahnya itu kedap udara ya teman-teman, nggak ada yang belah atau bocor,
karena itu akan sangat berpengaruh dengan kualitas tempe yang kita simpan. Nah, ini aku pakai tin wall aja. Ini tuh murah kok teman-teman harganya, kayaknya sekitar 2000-an gitu ya satu piece-nya. Nah, ini udah aku tutup rapat gitu. Oke, lanjut ini ke sayuran. Tips yang kedua dari aku untuk menyimpan sayuran yaitu simpan di wadah yang kedap udara ya teman-teman. Nggak perlu yang bagus wadahnya, yang penting bener-bener rapat tutupnya ya. Dan kalau teman-teman punya tisu kompor itu lebih baik karena dia tuh bisa lebih menyerap air. Mungkin banyak ya metode penyimpanan sayuran ini, tapi untuk versi aku tuh lebih suka simpan sayuran tidak pakai tisu ya teman-teman. Untuk sayur-sayuran kayak kol, terong, wortel, gambas, pokoknya sayur-sayuran yang sejenis itu, kecuali cabai ya teman-teman. Karena dari pengalaman aku ini tuh lebih awet dan tahan lama dibandingkan pakai tisu ya teman-teman. Tapi untuk penyimpanan sayuran seperti ini juga ada batas waktu ya teman-teman. Menurut pengalaman aku ini hanya bisa tahan sekitar 1 mingguan aja. Jadi buat teman-teman yang rumahnya deket dengan tukang sayur atau pasar itu bisa di stok aja untuk 1 mingguan aja ya teman-teman, karena menurut aku untuk lama-lama juga nggak bagus ya simpan sayuran. Lanjut tips yang ketiga yaitu dikelompokkan sayurannya ya, jangan disimpan dalam satu wadah. Jadi ini kayak gini contohnya ya teman-teman. Untuk kol khusus satu wadah masing-masing, terus untuk wortel juga khusus. Karena dari pengalaman aku kemarin aku sempet nyatuin gitu ya untuk wortel dan tomat itu jadi cepat busuk gitu ya teman-teman. Untuk tomatnya cepat busuk dan merembet gitu ke wortel. Oke, lanjut tips yang keempat. Untuk percabean atau bumbu-bumbu harus dialasin tisu ya teman-teman, karena cabai ini rawan banget lembab, dan kalau udah lembab mengeluarkan air itu akan sangat rawan layu dan busuk. Jadi pastikan kalau simpan cabai itu pakai tisu ya, lebih bagus pakai tisu kompor yang kualitasnya itu lebih tebal dan lebih banyak menyerap air dibandingkan tisu yang biasa kayak gini ya. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku pakai tisu yang biasa aja. Dan aku tuh selalu petikin tangkainya ya teman-teman, karena biar untuk masaknya juga jadi lebih cepet, nggak usah petik-petik lagi. Dan boleh banget ditambahkan dengan 1 siung atau 2 siung bawang putih, karena menurut informasi yang aku baca itu bawang putih bisa menyerap bakteri-bakteri yang membuat cabai itu lebih cepat busuk ya teman-teman. Oke, itu aja sih ya tips dari aku untuk menyimpan sayuran. Yang pertama, pastikan sayurannya kering. Kalaupun mau dicuci harus benar-benar dikeringkan dulu. Yang kedua, simpan di wadah yang kedap udara. Jadi wadahnya itu harus benar-benar rapat ya teman-teman untuk tutupnya. Dan yang ketiga itu harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Kayak misal tomat harus disimpan sendiri, untuk daun bawang juga harus satu tempat. Terus untuk wortel, timun kayak gitu mungkin bisa ya disatuin, tapi lebih baik sih simpan aja di masing-masing tempat ya. Pokoknya satu wadah satu jenis sayuran. Dan yang keempat, untuk menyimpan cabai boleh banget dan harus banget sih sebenarnya dialasi dengan tisu biar lebih awet dan tahan lama. Tambahkan juga 1 siung bawang putih biar lebih awet.
Oke, itu aja sih ya teman-teman tips dari aku. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri dan beberapa informasi yang aku dapat dari Google, dari YouTube, dari TikTok, pokoknya dari sosial media. Dan untuk daun bawang ini yang lagi aku iris, lebih baik disimpan di freezer ya teman-teman, karena akan lebih awet daripada disimpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Aku pernah nyoba itu 3 hari aja udah layu dan berair ya teman-teman. Dan pastikan untuk wadahnya juga harus kedap udara ya. Oke, itu aja sih ya tips dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk kritik dan saran boleh banget ya disampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dari aku, baik di video ini ataupun di video-video yang sebelumnya. Oke, ini aku lagi iris-iris untuk daun seledri. Ini tuh mau aku simpan juga di dalam kulkas ya teman-teman, maksudnya di bagian freezernya. Oke, alhamdulillah ini food preparation bagian sayurannya udah selesai. Dan ini dia hasilnya, itu ada daun seledri, ada daun bawang, kemudian ada kol yang udah aku iris tipis-tipis. Itu rencananya mau aku bikin bakwan sayur ya. Terus ada wortel, kemudian ada cabai juga, dan ada kol lagi. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, gak terasa udah di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah selalu hadir dan support aku. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh bantu support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan notifikasi loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Untuk kritik dan saran boleh banget ya disampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Oke semuanya, sekian dulu ya video dari aku. Akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya. See you.